Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya insya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua di sini? Alhamdulillah. Sehat ya. Tetap ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita masih bisa bermuajah kembali walaupun dalam keadaan online ya Bapak Ibu. Biasanya kita mengadakan sekolah orang tua itu offline di sekolah ya. Pada malam hari ini kita bertemu dalam keadaan online. Tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita semua untuk belajar pada malam hari ini, insya Allah. Ya, salam serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pengikutnya, sahabatnya, serta keluarganya. Insya Allah. Semoga kita umatnya, salah satu umatnya yang diberi syafaat olehnya. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada SOT malam hari ini. Alhamdulillah sudah mencapai di angka 116 ya. Jadi setengahnya insya Allah, setengahnya dari wali murid SMP IT Ibadul Rahman. Insya Allah. Semangat Bapak Ibu semua malam hari ini. Ya. Oke, semangat. Ya Allah, semangat ya. Ya, walaupun di keadaan malam hari waktunya untuk beristirahat, tapi kita alhamdulillah masih menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Oke. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara tilawah. Semua akan dilantunkan oleh Ustadz Cecep. Ustadz Cecep, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz Cecep. Ya, salam. Sudah terdengar suaranya? Alhamdulillah berdengar saja. Afwan. Oke. Silahkan kepada Ustadz Cecep. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz Cecep yang telah melantunkan ayat suci pada malam hari ini. Semoga menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Amin. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT Ibadur Rahman, yaitu Ibu Romia Rostika. Assalamualaikum, Butik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Butik untuk memberi sambutan. Baik, terima kasih Teh Astri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coach kita ya, Coach Joko Winarso, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan karena luar biasa dari tadi malam estafet seharian dilanjut malam hari ini. Luar biasa ya Coach, mudah-mudahan sehat. Amin. Yang saya hormati pengurus Komite SMP IT Ibadur Rahman, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Ibadur Rahman, dan semoga juga diberi kesehatan dan kekuatan karena luar biasa seharian tadi sudah estafet ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya disehatkan. Dan yang saya muliakan serta saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP IT Ibadur Rahman, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini terang benderang, insya Allah tidak hujan ya, sehingga mudah-mudahan sinyal sampai akhir tidak luplep, karena biasanya kendala yang paling muncul ya, yang paling sering muncul adalah sinyal ya ketika kita ada Zoom. Tapi mudah-mudahan malam hari ini tidak ada satupun dari kita yang terkendala oleh Zoom ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di dunia maya ya, di dunia maya dalam acara SOT yang saat ini mengambil tema orang tuaku adalah inspirasiku. Saya sangat yakin yang hadir di sini hampir 98% adalah orang tua ya.
emblem yang hari ini kita sandang, kita sudah menjadi orang tua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua sudah bisa menjadi inspirasi bagi putra-putri kita? Lalu, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang tua yang mampu menginspirasi putra-putri kita? Nah, malam ini insya Allah akan dikupas tuntas ya oleh Coach Joko, yang ini sudah jauh-jauh dari Semarang kita hadirkan Bapak Ibu ya, untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan terinspirasi. Oh, ternyata sebagai orang tua saya harus seperti ini, saya harus seperti itu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bisa sharing bersama, dan Bapak Ibu nanti juga bisa konsultasi langsung ya kepada Coach Joko, bagaimana sih cara menjadi orang tua yang bisa menginspirasi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum saya berpanjang lebar ya, ingin saya bacakan terlebih dahulu pantun yang sempat saya coret tadi ya, coret-coret sebelum acara mulai. Ke Subang membeli tape, Keren. mampir ke Serang membeli obat. Mantep. Acara SOT memang oke, bikin orang tua semakin hebat. Yeay. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini mungkin kita ya ingin menjadi orang tua yang ideal di mata anak-anak kita ya, di hadapan anak-anak kita. Tetapi kadang mungkin karena keterbatasan kita ya, kemudian juga karena kekurangan wawasan kita, maka akhirnya kita menjadi kurang ideal di hadapan anak-anak kita atau putra-putri kita. Sebelum sambutan ini saya tutup ya, saya ingin menguatkan ya kepada Bapak Ibu semua, seandainya ada 1000 orang tua di muka bumi ini yang sanggup mampu menginspirasi anak-anaknya, maka pastikan salah satunya adalah saya. Dan jika ada 100 orang tua yang mampu menginspirasi putra-putrinya, maka pastikan juga bahwa orang itu adalah saya. Dan jika hanya ada 10 orang tua yang mampu memberi inspirasi kepada putra-putrinya, pastikan salah satunya adalah saya. Dan seandainya pun hanya ada 1 orang tua di muka bumi ini yang bisa menginspirasi putra-putrinya, maka pastikan bahwa itu adalah saya. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan ya, atau minimal gambaran lah seperti apa menjadi orang tua yang ideal bagi putra-putri kita. Sebelum acara ditutup, sekali lagi saya akan membacakan pantun. Mudah-mudahan ini sinyalnya nggak luplep. Pahit nian rasanya jamu, jamu diminum di atas batu. Jangan lelah menuntut ilmu agar menjadi orang tua yang bermutu. Keren. Madu hutan untuk kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Jazakillah khairan kepada Bu Tika yang sudah semangat sekali memberikan sambutan kepada kita semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya Allah, berarti kita juga jangan kalah semangatnya ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah siap belum untuk menerima, untuk mendengarkan Coach Joko yang membagikan materinya ilmu kepada kita semua? Sudah siap belum? Iya. Siap ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Siap. Iya. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Beliau nama aslinya yaitu Joko Winarso. Insya Allah beliau lahir dari Magetan. Insya Allah Magetan. Ada yang tahu dari Magetan di mana Bapak Ibu?
Wetan, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari 1973. Berarti 1973. Ada yang seumuran sama Kak Joko? Beda tipis. Beda tipis. Insya Allah. Oke, beliau sekarang tinggal di Semarang ya Bapak Ibu. Aktivitas beliau yaitu sebagai Koordinator Asatid Inisiatif Zakat Indonesia atau disingkat IZI di Jawa Tengah, Masya Allah, dan Korp Asatid P3A Darul Quran Jawa Tengah, Masya Allah. Beliau ini adalah dosen, trainer, dan konsultan pendidikan. Masya Allah. Jadi jika Bapak Ibu mengalami masalah ketika mendidik anak atau ada suatu solusi yang ingin dicapai, bisa menghubungi beliau. Insya Allah ya Kak Zoko ya. Insya Allah. Oke, karena semuanya sudah semangat, sudah siap untuk menerima ilmu, untuk mendengarkannya, maka kita sambut, kita persilahkan kepada Coach Joko untuk memulainya. Insya Allah. Sudah siap Coach Joko? Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada segenap pengurus Yayasan Islam Ibadur Rahman, pada Bu Tika selaku Kepala Sekolah SMP IT Ibadur Rahman yang berapi-api menyampaikan sambutannya yang keren ya, banyak pantun, kepada MC yang semangat ya, dan kepada segala guru SMP IT yang hadir di ruangan ini, Zoom ini, dan Bapak Ibu luar biasa menyempatkan hadir di ruang ini di malam hari yang mestinya istirahat. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Dan mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak begitu ya. Sudah kejar tayang ya. Jadi dari kemarin terus nih nonstop. Jadi ini mudah-mudahan nanti tidak mengurangi kualitas apa yang kita tangkap ya, kalimat-kalimatnya. Saya bersyukur bisa hadir di sini, bersilaturahim di Serang, bertemu dengan Bapak Ibu wali murid SMP IT Ibadur Rahman. Yang ini bukan kebetulan, namun ini adalah sebuah rencana Allah yang sangat indah. Yang mudah-mudahan silaturahim ini bisa memberikan kemanfaatannya besar buat diri kita dan anak-anak kita, serta generasi ke depan yang kita miliki semua, untuk bersama-sama saling menguatkan agar kita kelak mampu menjadi ayah dan ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Yang jadi masalah memang nggak ada sekolahnya katanya tadi ya, nggak ada sekolahnya, sekolah ayah, sekolah ibu, dan bapak kita tidak pernah, ibu kita nggak pernah ngajarin kita secara khusus, Dok, nanti kalau jadi bapak kamu begini, kalau jadi ibu begini gitu. Jadi bisa jadi kita hari ini jadi bapak karena istri kita melahirkan anak, atau dipanggil ibu karena kita melahirkan anak begitu. Sehingga anak pertama kadang-kadang masih coba-coba gitu mendidiknya. Nah ini yang kadang-kadang kita mau tidak mau harus belajar cepat. Ternyata memang tidak ada ilmu parenting yang pas banget buat anak-anak kita. Banyak versi A, versi B, versi C, banyak para konsultan parenting sudah menyampaikan melalui buku-buku beliau, bahkan seminar-seminar beliau, dan ternyata tidak semua orang yang rajin seminar pasti anaknya juga akan kondusif begitu. Bahkan ada orang nggak tersentuh sama sekali oleh seminar, bahkan dia tidak bisa baca tulis, namun anaknya keren banget begitu. Nah ini mungkin akan menjadi hal yang bisa jadi kita akan menemukan sebuah kolaborasi
kenapa kita sudah belajar banyak tentang ilmu parenting, tapi anak saya nggak mapan-mapan begitu ya. Anak saya nggak jadi-jadi tuh gitu. Tapi dia tuh kayaknya nggak pernah. Tapi kok anaknya kok jadi? Nah ini ada apa sebenarnya gitu. Nah, ini coba kita akan mencoba menggali, mencoba menganalisa, dan mencari inspirasi dari ini semua. Mudah-mudahan kita bisa menemukan benang merahnya. Gitu. Bapak Ibu rahmatullah SWT, kita syukuri, dan kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehingga kita masih terus bisa berbenah diri, selalu bisa menjadi idola buat anak-anak kita. Jangan sampai dia lebih tertarik pada orang tua anak yang lain gitu. Andaikan boleh memilih, aku milih ibu temanku aja lebih sabar. Kalau aku bisa memilih, aku akan milih ayah temanku aja yang dia bisa diajak main gitu. Orangnya meluangkan waktu banyak buat anaknya dan lain sebagainya. Gitu. Kalau bisa kita berharap anak-anak kita itu benar-benar menjadikan kita menjadi idola mereka. Gitu. Sehingga dimanapun mereka ditanya siapa orang yang paling kau ingat, ya ayah gitu. Siapa orang yang paling kau merasa hangat bersamanya, ibu, bukan yang lain begitu. Sehingga semenarik apapun di luar sana, seheboh apapun mereka memberikan daya tarik kepada anak-anak kita agar larut bersama mereka dalam dunia mereka yang bisa jadi itu jauh dari nilai-nilai agama, maka anak kita tetap pulang ke rumah. Karena di rumah lebih menarik daripada di luar. Jangan sampai mereka bosan di rumah karena nggak menarik di rumah gitu. Bosan di rumah, lebih enak di luar gitu. Nah ini jadi orang tua yang nggak asik buat anak-anak itu memang menjadi sesuatu yang kadang-kadang terlambat kita menyadarinya, sehingga anak-anak kita udah terlanjur besar, sehingga jangkauannya larinya makin kenceng, sehingga kalau dia pergi nggak pulang makin jauh dia perginya. Anak SMP zaman sekarang beda dengan anak SMP zaman kita dulu. Zaman kita dulu berantem gara-gara kita dituduh pacaran. Tapi kalau zaman sekarang nggak punya pacar, malu gitu. Ini sudah berbeda anak-anak sekarang. Makanya kita harus benar-benar mensikapi anak SMP ini harus benar-benar sangat hati-hati. Saya jadi guru tahun 99, pernah ngajar SMA, pernah ngajar SD, pernah ngajar SMP gitu. Dan saya merasakan kelas yang paling sulit saya ajar anak SMP. Kenapa? Karena anak SMP itu nanggung. Saya bilang anak kecil dia tersinggung karena udah besar katanya. Saya anggap anak besar kasih tanggung jawab belum beres, masih belum bisa mandiri gitu, masih bergantung sama banyak orang, termasuk orang tuanya. Jadi bingung gitu. Makanya kalau kemudian kita hari ini kesulitan mengelola anak kita SMP, mari kita kerjasama antara sekolah dengan rumah, karena memang ini agenda yang tidak ringan buat kita hadapi bersama di anak-anak usia SMP ini. Kita menyiapkan agar mereka di masa SMA-nya nanti menjadi anak-anak yang kokoh, anak yang punya visi, anak yang sudah punya jangkauan yang jelas begitu. Aku milih SMA ini karena aku mau begini. Aku ambil jurusan ini karena begini. Aku milih teman yang begini karena aku begini. Bukan dimanapun mereka berada, mereka seperti lingkungannya begitu. Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, judul yang diambil keren banget gitu. Bukan berarti yang ada di gambar itu yang menginspirasi. Kita sama-sama belajar gitu. Ini foto udah lama banget, baru 3 anaknya ya, masih kecil-kecil. Sekarang sudah kuliah. Jadi ini foto dulu banget. Ya memang nikmatnya kita jadi orang tua saat mereka masih kecil-kecil. Bisa diajak main bareng, nemenin ke pasar, nemenin kita kondangan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebel juga kalau kemana anak ikut, kamu tuh boleh di rumah aja, nggak usah ikut terus gitu. Saya bilang sama istri, udahlah dinikmati aja gitu. Mereka tuh kita rasakan jadi anak kita tuh ya saat kecil begini. Nanti kalau udah besar tuh punya acara sendiri mereka itu, susah kita ajak pergi. Maka nikmati aja, mau mereka kadang-kadang malu-maluin di undangan, di pasar gulung-gulung di pasar minta jajan, nangis, kenceng, udah nikmati aja. Karena kita merasakan punya anak saat mereka masih kecil begitu.
Jangan sampai kita terlambat menyadari sehingga kita menyesal begitu. Karena ternyata kita lebih sibuk, lebih konsen dengan karir, konsen dengan pekerjaan, dengan bisnis, sehingga kita kehilangan kesempatan itu, sehingga anak-anak kita benar-benar menjadi orang lain di rumah kita. Makan sih ke rumah gitu, tidur sih ke rumah, tapi nggak pernah ngobrol. Dia ada, namun seperti nggak ada. Dia panggil ayah, tapi susah kita rengkuh. Akhirnya kita bingung gitu. Gimana caranya bisa peluk dia lagi gitu. Kita bisa cium dia lagi. Karena kita selama ini cuek banget sama masa kecil dia. Masa-masa dia butuh, kita jauh. Yang alasan sibuk, banyak kerjaan, ini banyak kebutuhannya harus diselesaikan, dan lain sebagainya. Maka mereka pun bisa aja nanti ketika besar bilang begitu. Lagi sibuk, punya acara, dan lain sebagainya, kita benar-benar merasa kehilangan. Sampai ada orang tua yang bilang begini sama saya. Pak Joko, anak saya banyak begitu, tapi nggak ada satupun yang di rumah. Saat saya sakit meriang, sampai saya nggak bisa bikin air panas pun saya bingung, karena mereka semua tidak ada. Saya telepon pun mereka nggak mau datang, karena sibuk. Nah, ini sebuah keprihatinan yang sangat berat ya. Betapa punya anak namun sulit untuk bisa dijadikan tempat untuk apa ya, bersandar sama saat-saat sudah mulai rapuh begitu. Kita nanti menua juga begitu. Saat menua, hiburan paling indah ya anak-anak dan cucu-cucu gitu. Tapi ketika mereka ternyata nggak bisa direngkuh, karena kita waktu musim mudanya sibuk dengan kita sendiri, ya jangan salahkan mereka. Karena mereka juga tidak pernah direngkuh, walaupun berada di rumah, kita sibuk dengan gadget kita, dengan bisnis kita, dengan kerjaan kita. Jangan sampai kita kemudian merasa menyesal setelah semuanya hilang kesempatan itu. Semua berawal dari sini Bapak Ibu. Anak yang terlahir begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Dan mereka tidak punya pilihan harus bersama ayah dan ibu seperti apa. Mereka hanya menerima takdirnya saja bersama dengan ibu dan ayah yang hari ini bersama dengan mereka. Apakah ayahnya seorang yang begitu lembut dan sabar? Atau ketemu ayah yang begitu ringan tangan gitu. Plak-plek begitu ya. Apakah ketemu ayah yang mudah melotot dan berteriak pada anak gitu. Apakah dia ketemu dengan ibu yang begitu sayang, yang begitu sabar dan telaten, atau ketemu ibu yang nggak mau tahu gitu, yang sering marah-marah dan seterusnya. Mereka deg-degan kalau sebenarnya mereka tahu tuh nanti saat mereka besar tuh ketemu ibu seperti apa ya gitu, ketemu bapak seperti apa ya gitu, dan mereka nggak bisa berpindah kepada yang lain. Bayangkan saat kita marah karena kenakalan mereka. Mereka takut sampai sembunyi di balik pintu, nempel ke tembok, ketakutan sampai gemetar karena teriakan kita, ancaman kita. Dan saat kita marah, kemudian di malam hari luangkan waktu menemui, melihat saat dia tidur. Tatap wajahnya. Di wajahnya ada wajah kita. Ada wajah istri atau suami kita. Andaikan hari ini kita bawa pisau, kita potong dia gitu, mati nggak bisa apa-apa dia saat itu juga. Dia betul-betul menyerahkan semuanya kepada kita. Maka ingat kembali bahwa kemarahan kita itu tidak akan banyak berdampak pada anak-anak ini. Nah makanya jangan sampai kemarahan-kemarahan itu merusak mereka. Gitu. Harusnya mereka berpotensi, karena kemarahan kita yang tak terkontrol merusak masa depan mereka. Mestinya mereka cerdas, jadi tumpul. Karena nggak bisa berpikir kreatif, karena terintimidasi. Begitu. Nah kadang-kadang kita nggak sadar, kemarahan-kemarahan kita tuh benar-benar menutup ruang-ruang dia untuk berekspresi. Sehingga mereka merasa tidak punya bisa apa-apa. Maka yang ada sekarang adalah, mari kita mencoba untuk melipat gandakan tenaga kita untuk menahan amarah dan melipat
melipat gandakan tenaga kita untuk mendorong kesabaran kita. Kita ikhlaskan dan kita mencoba untuk membersamai mereka, apapun kondisinya. Kita sadar bahwa anak kita butuh pendidikan. Karena pendidikan itu awal dari sebuah perubahan pada anak kita. Seorang anak yang hebat tidak terlahir dari tiba-tiba hebat, namun dari sebuah proses pendidikan yang panjang dan benar. Baik di sekolah maupun di rumah. Dua-duanya harus sinergi. Anak itu bisa 1000 kebaikan karena nggak cukup. Tapi satu keburukan cukup merusak 1000 kebaikannya. Mendapatkan inspirasi kebaikan banyak belum cukup menjadikan dia menjadi anak yang luar biasa. Tapi satu keburukan yang kita tampakkan pada anak cukup membuat dia rusak. Maka orang tua nggak boleh salah harusnya. Bagaimana guru juga. Karena begitu orang tua buat kesalahan dan tidak segera berminta maaf dan segera menyelesaikan, akan menjadi luka yang susah untuk disembuhkan. Pendidikan itu memang harus benar-benar dipersiapkan dengan sangat baik. Orang tua yang hari ini memang benar-benar dulu tidak pernah merasakan pendidikan yang baik di sekolah maupun di rumah. Karena orang tuanya dulu sibuk dan buta huruf misalnya gitu ya. Sehingga tertatih-tatih menemukan dunianya, bukan berarti hari ini melampiaskan pada anak-anaknya demikian. Maka hari ini kita harus menyadari bahwa mereka butuh sentuhan yang sinergi antara sekolah dengan rumah. Kalau di sekolah diajarkan sholat tepat waktu, maka di rumah orang tuanya pun harus mengkondisikan demikian. Berarti orang tua juga harus sholat tepat waktu. Kalau sekolah memotivasi mereka baca Quran, maka di rumah orang tuanya harus berjuang keras, buka ikroknya, buka baca Qurannya, walaupun tertatih-tatih. Agar apa? Anak itu menemui hal yang sama di sekolah maupun di rumah. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu pengen punya anak hafal Quran seperti ini? Nggak bisa baca Quran tapi hafal Quran. Pasti orang tuanya yang keren banget. Kita tuh ngajarin Al-Kafirun aja frustasi itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Anak bolak-balik itu, ya Allah nak kamu tuh nggak hafal-hafal, pusing. Pah, anakmu nih. Kalau Bapak yang ngajarin, mah ini anakmu nih. Gitu ya, saling melempar. Baru Al-Kafirun ya, sudah berat ya. Ini ngajarin 30 juz, 6.000 ayat lebih gitu, selesai. Artinya kalau memang kita pengen anak kita hafal Quran, berarti orang tua harus siap untuk paling tidak berkomitmen menghafalkan dan mendampingi dia hafal Quran. Kalau nggak bisa, ya berarti ya harus berpikir yang lain begitu ya. Atau jadi orang seperti ini ya, Habibie begitu ya. Wow, keren ya. Walaupun nggak hafal Quran, namun dia orang yang sangat religius gitu. Dan pernah jadi presiden. Nah, berarti kita harus bagaimana nih punya anak seperti ini gitu. Kita harus memposisikan diri sebagai orang tua yang luar biasa. Tantangannya begini Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita gitu. Di pelosok-pelosok desa sampai di kota semua sudah ada begini. Pergaulan bebas dan lain sebagainya. Anak 14 tahun diperkosa rame-rame sama 24 anak atau 14 anak. Disekap gitu. Udah terjadi di mana-mana. Ada anak SD disekap sama 8 temannya, kakak kelasnya SD kelas 5, 6 sama di balai RW misalnya gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan di tengah-tengah kita yang itu buat kita miris gitu. Ini bukan anak-anak yang kuliahan lagi, anak SD sudah ada, SMP sudah ada gitu. Bahkan ada anak SMP menemui saya, Pak, tolong bantu saya untuk nemui orang tua saya. Saya takut, lah kamu kenapa? Saya hamil. Kelas 1 SMP, hamil. Terus masukmu gimana? Ya tolong ditemenin nemui orang tua, karena saya takut kalau nanti orang tua saya kalap gitu ya. Dan saya terjadi apa-apa dengan saya gitu, dan anak saya yang saya kandung. Dia masih takut dosa, nggak mau digugurkan.
Dan ternyata banyak anak yang pernah bersama dia gitu, 8 anak gitu. Dan akhirnya susah juga. Siapa yang ayah dari anak ini nih? Akhirnya orang tua si perempuan ini, si anak SMP ini, ya sudah ini biar saya openi saja ini anak ini cucu saya. Ya dia keluar dari sekolahnya SMP, harus jadi ibu gitu dari anaknya. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu, ini sebuah kondisi yang sangat miris. Ini sudah menjadi saingan orang tua sekarang ya. Gara-gara gadget kita jadi bermusuhan dengan anak. Gara-gara gadget juga kita jadi jauh dengan anak. Jadi ada seorang anak yang memang dengan gadgetnya luar biasa, ibunya pun sama gitu. Naik mobil, satu mobil, perjalanan 3 jam, nggak bertegur sapa, nggak ngobrol. Kenapa? Anaknya sibuk dengan gadget, ibunya nggak sibuk dengan gadget. 3 jam, satu mobil, bermepet ya, berdempetan pahanya, anaknya sama ibunya itu nempel gitu, tapi nggak ngobrol. 3 jam kuat banget mereka itu diem. Itu coba bayangin Bapak Ibu, kok bisa ya 2 orang saling mencintai nggak ngobrol gitu. Lebih asik dengan gadgetnya gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, karena demikian Bapak Ibu, saya ingin tampilkan sebuah video singkat ya. Jadi orang tua kan nggak gampang ya, nggak gampang. Kadang bahasa cinta kita nggak dipahami dengan baik oleh anak kita. Bahasa ketulusan kita nggak bisa dipahami oleh anak dengan baik gitu. Pengorbanan kita pun nggak bisa ditangkap dengan sesuatu. Sehingga dia sadar ketika ayahnya sudah nggak ada, ibunya nggak ada, baru dia sadar ternyata ibunya, ayahnya mencintainya dengan tulus gitu. Setelah kita diambil sama Allah, baru mereka sadar. Ada suaranya nggak ya? พ่อที่ไม่เป็นใบ Ada Ustaz? Ada. Ada. Coach. Ada ya. Ada. พ่อที่เหมือนคนอื่น Bapaknya bisu ya, bapaknya bisu. Tuli dan bisu. Anaknya sayang sebenarnya, cuman malu พ่อ ya. ที่ได้ยิน Nggak rela ในสิ่งที่หนู ayahnya อยากบอก dibully. Seolah-olah พ่อ jadi ที่พูด musuh. ได้ Padahal ayahnya แล้วก็ sayang. เข้าใจหนู Anak ได้ pun sayang gitu. Tapi susah memahami bahasanya itu. Ayahnya juga bingung gitu membahasakan pada anaknya kalau dia cinta. Anak pun demikian. Dia cinta banget sama ayahnya. Tapi dia merasa putus asa gitu. Anaknya berusaha bunuh diri. Jangan biarkan terjadi apa-apa pada anaknya. Aku punya uang, aku punya rumah. Ambil semua yang aku punya. Bahkan darahku pun ambil semuanya untuk anakku. Di saat anak setengah sadar ya, ingat semua. Berangkat bersama ayahnya. Diantar sekolah, diajak ngobrol, kasih hadiah dan lain sebagainya. Ingat semua.บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด Kadang demikian ayah, ibu, bapak, ibu sekalian ya. Tidak bisa kita memaksakan anak kita mengerti bahasa cinta kita. Yang ada
berikan saja cinta kita pada mereka setulus hati gitu. Karena memang kita tidak berharap balasan mereka, karena semua yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau kita mengharapkan mereka balas budi, mengerti cinta kita, membalas cinta kita, kadang kita lelah, capek gitu. Karena mencintai itu tidak memberi, tidak berharap mendapatkan. Nanti yang ada putus asa, karena ternyata anak kita nggak ngerti-ngerti gitu. Kurang apa nih ayah nih? Bunda kurang apa? Ibu kurang apa? Mama kurang apa? Selalu kita tanyakan. Nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Yang ada bisa jadi memang bahasa nggak sampai kepada anak. Namun disitulah ujian kita sebagai orang tua atas segala pengorbanan keikhlasan kita agar di mata Allah itu sempurna gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencintai mereka walau mereka nggak pernah ngerti. Bisa jadi suatu ketika hidayah itu akan muncul, hidayah itu akan sampai pada mereka setelah mereka dewasa. Dan di saat kita nggak ada gitu, nggak apa-apa gitu. Ada seorang anak yang tumbuh jadi seorang kakek akhirnya ya, orang kakek di Kuwait ya. Saat itu Imam Kuwait dilupakan bacaan dari waktu jadi imam. Kemudian yang meneruskan tuh seorang kakek-kakek gitu. Terus karena penasaran imamnya setelah selesai dicari itu kakek itu. Tadi kakek ya yang iya benar saya. Kakek hafal Quran? Iya. Saya hafal Quran. Alhamdulillah. Sejak muda? Tidak. Nah terus sejak kapan kakek menghafalkan Quran? Saat umur 60 tahun saya ngapalin Quran. Hah? 60 tahun? Berapa tahun kakek hafal? Umur 65 saya akhirnya alhamdulillah hafal Quran. Pasti berat ya kakek? Iya. Tapi apa motivasinya kakek? Salah satunya doa ibu saya. Ibu saya tuh nggak pernah putus setiap sholat doa agar anaknya hafal Quran. Tapi sampai ibu saya meninggal, saya belum suka baca Quran. Tapi ibu saya nggak pernah berhenti berdoa untuk anaknya agar hafal Quran. Dan akhirnya si anak ini menemukan hidayah ini di umur 60 tahun. Dan akhirnya hafal Quran. Jadi orang tua tidak perlu berhenti sebelum benar-benar kita sudah nggak ada nafas lagi. Ini saya ingin tayangkan sebuah inspirasi ya, wali murid saya di SMP. Anaknya tunarungu Bapak Ibu. Tunarungu, tunawicara. Sekolah tempat kami. Waktu diajar ya nggak dengar. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dia nggak dengar gimana dia mudeng, paham gitu. Nggak paham. Tapi orang tuanya luar biasa gitu. Dia mengatakan ini bukan anak Bapak Ibu guru, tapi ini anak saya. Saya bertanggung jawab penuh. Ada apa-apa telepon saya saja, saya akan datang. Kapanpun butuh saya telepon. Saya akan datang. Dan setiap bulan kita ada rapat khusus dengan orang tuanya untuk membahas tentang anaknya dan evaluasi. Beliau memfasilitasi. Karena komitmen beliau untuk membersamai pendidikan di sekolahnya. Dan qadarullah alhamdulillah dia lulus dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Nilai-nilai UN-nya keren ya. IPA-nya 100 Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya 9,2. Bahasa Inggrisnya 8,6. Matematikanya 8,75. Itu nilai yang luar biasa. Ditambah lagi hafalannya 2 juz. Dan dia juga bisa kuliah di UGM dan sudah selesai cum laude. Sekarang sedang menyelesaikan S2-nya di UI. Apa rahasianya? Keteladanan Bapak Ibu. Ini yang keren banget. Si anak ini nggak pernah putus tahajud dan Senin Kamis. Setiap jam 3 malam saya dapat WA dari orang tuanya. Ngajak saya tahajud. Jadi bapaknya itu nggak pernah dan ibunya nggak pernah berhenti tahajud itu setiap malam. Wajar anaknya juga tahajud juga. Bukan sekedar dinasihati, tapi benar-benar dicontohkan oleh orang tuanya.
Sehingga anaknya demikian. Anak mungkin mendengar kita nasihati gitu. Tapi mereka akan lebih banyak melihat apa yang kita kerjakan. Itu prinsip yang saya lihat dari beliau. Yang kedua, komunikasi. Si ayahnya ini meluangkan waktu banyak untuk anaknya ini. Baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga anak ini benar-benar dia merasa punya ayah. Saat dia butuh, ayahnya selalu ada. Dan dia hadir di momen-momen penting saat dia di sekolah. Sehingga orang tuanya benar-benar merasa anak ini benar-benar adalah sesuatu yang istimewa, dia merasa begitu. Walaupun dia kekurangan. Dan fokus ketika bermain dengan dia. Gak ada gadget, gak ada pekerjaan. Fokus. Sehingga dia tinggalkan semuanya. Buktinya apa? Ketika si anak ngambek, gak mau pulang sekolah, saya pun kesulitan bersama teman-teman guru, karena dia tunarungu dan tuli dan bisu, kita nggak bisa negosiasi sama dia. Akhirnya kita telepon ayahnya, ayah, ini putranya nggak mau pulang, kayaknya ngambek gitu. Terus gimana, Ustadz? Ya kami nggak kesulitan untuk negosiasi, nggak tahu caranya gimana gitu. Ya sudah, saya pulang, saya jemput. Bapak berapa lama nyampe sekolahan? Ya sebentar, tak cari pesawat tercepat gitu. Kaget saya itu nih. Pesawat tercepat gimana maksudnya? Saya di Kalimantan nih. Oh di Kalimantan? Loh, Bapak di Kalimantan? Iya. Berarti gimana? Gak apa-apa, saya pulang. Besok pagi seminar biar diisi teman saya. Jadi dia ambil pesawat tercepat, pulang ke Semarang, khusus pengen jemput anaknya di sekolah. Saya juga sampai geleng-geleng kepala ya. Kok bisa sampai berani ambil keputusan itu berdampak pada karir pekerjaan juga. Sehingga dia nggak takut dengan itu semua. Karena dia sudah berkomitmen pada sekolah bahwa kapanpun butuh saya untuk anak saya, telepon saya akan datang. Dan benar-benar dia buktikan gitu. Nggak mudah untuk bisa merespon seperti itu. Karena dia sedang bekerja. Acara besar. Yang kemudian dia tinggalkan begitu saja demi anaknya. Dan ternyata efeknya luar biasa. Yang kadang-kadang karena kita ada kerjaan yang mungkin sebenarnya bisa negosiasi, kadang kita kesulitan. Sehingga kadang jadi ribut dengan pasangan kita gara-gara siapa yang akan ke sekolah. Ini yang buat anak kita jadi nggak percaya sama kita. Dia merasa bahwa anaknya nggak penting gitu. Lebih penting pekerjaannya, bapaknya atau ibunya. Dan itu mereka akan simpulkan, walaupun nggak bicara, mereka akan terus simpulkan. Disimpan baik-baik dalam dirinya, bahwa ternyata memang dia tidak lebih penting daripada pekerjaan orang tuanya, dan bisnis orang tuanya. Maka ini harus kita senantiasa pikirkan ini semua. Luangkan waktu Bapak Ibu, kalau ambil rapot jangan bunda terus. Kadang ayah pun luangkan waktu ambil rapot. Jangan sampai anak bilang gini, kapan sih ya ambil rapot pun? Itu pertanyaannya sebenarnya butuh dijawab gitu. Baik, kapan rapotan? Besok. Ayah yang akan ambil. Walaupun apa? Ada pekerjaan tuh. Tunjukkan pada dia bahwa kamu lebih penting daripada pekerjaan saya. Walaupun nanti risikonya mungkin ada gitu, tapi hari itu saya nggak kehilangan momen bahwa anakku butuh saya gitu. Jangan dijawab dengan mengecewakan dia. Maaf ya nak, ya ayah begini, ayah begitu, ada pekerjaan begini begitu. Iya tahu, tapi anak kecil nggak bisa alamnya dibawa ke alam kita orang dewasa. Yang dia tahu dia butuh ayahnya. Kesabaran yang tak tanya ujungnya gitu. Ini bahasanya agak aneh ya. Orang tua harus punya kesabaran yang tak tanya ujungnya. Berarti kapan ya akan selesai ini ujian nih? Kapan anakku berubah? Gitu. Jangan ditanya terus ujungnya kapan. Ini kisahnya begini Bapak Ibu. Ini seorang ibu yang keren banget ya. Anaknya ketika melakukan kesalahan berulah gitu ya. Yang lakukan apa? Dipeluk anak itu. Apapun sebesar apapun kemarahan anak ini ya. Sampai membanting sarapannya di depan ibunya itu. Kaget ibunya itu karena lauknya nggak cocok gitu.
dipeluk sama ibunya. Nak, sabar ya nak ya, sabar ya nak ya. Kelak kamu jadi anak hebat begitu. Terus gak pernah berhenti gitu. Ya Masya Allah ya. Saya bayangin aja berat ya, tapi itu ternyata terjadi pada seorang yang setelah dewasa dia merasakan hikmahnya gitu. Salah satunya dia bisa sukses hari itu adalah kesabaran ibunya ketika menghadapi ulah-ulahnya masa kecil gitu. Yang terakhir Bapak Ibu, keikhlasan yang terjaga. Karena ini semua amanah dari Allah, kita bekerja, membanting tulang, memberikan yang terbaik buat anak juga karena Allah, bukan karena ingin anak kita membalas kebaikan kita. Ini penting agar bagaimanapun anak kita, dia ngerti nggak ngerti, membalas nggak membalas, tetap kita berikan kebaikan. Kenapa? Ibtigha'a mardatillah. Mungkin ini yang bisa saya tangkap Bapak Ibu, agar kita senantiasa bisa menginspirasi anak-anak kita. Dengan berbagai macam cara pendekatan yang kita lakukan. Kuncinya di hal-hal tadi ya. Bagaimana kita sabarnya tidak ada ujungnya. Kita berkomitmen untuk ke sekolah, bekerja sama dengan serius, dan hadir di momen penting anak-anak kita. Kita fokus bersama anak, dan komunikasi yang baik bersama mereka. Menjadi teladan. Demikian, Bu Astri. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah khairan, Kas Joko, atas ilmunya, Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu ya, kita jadi paham bagaimana, kita membahagiakan anak kita, bagaimana caranya kita menjadi orang tua inspiratif untuk kita, Masya Allah. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Bu Miftah, bagaimana dengan kondisi anak-anak sekarang yang kepekaannya jauh? Bagaimana dengan kondisi anak-anak sekarang yang kepekaannya jauh? Nah, disitulah yang memang yang terjadi di lingkungan kita begitu. Di saat begini ini orang egonya luar biasa. Yang mereka temui di luar pun demikian gitu. Ditambah lagi jangan-jangan di rumah tidak dibangun kebersamaan yang kuat begitu. Yang ini nyapu, adiknya cuek, ibunya nyapu, ayahnya lagi apa. Tidak ada tuh dibangun sebuah kebersamaan di rumah yang kokoh. Sehingga si anak nggak melihat itu sebuah gambaran kepedulian begitu. Karena anak itu tidak hanya sekedar butuh nasihat. Tadi dia butuh prototipe gitu, belum butuh model gitu. Model peduli gimana sih? Model peka gimana sih? Jangan-jangan mama seharian kerja sampai nggak bisa duduk, ayah tidur aja misalnya. Atau sebaliknya. Atau kakak adik. Ini kakaknya ngapain, adiknya ngapain. Sehingga di rumah dibiarin aja. Nggak terbangun, nggak terlatih mereka untuk bisa saling membantu. Untuk mengerti kesulitan. Sehingga wajar kalau kemudian mereka tidak terbangun kepekaan itu. Karena kepekaan tidak bisa diperoleh dari semata dari lingkungan. Yang mereka bisa bangun adalah dapat dari sekolahnya. Dan juga dari rumahnya. Jadi ketika kita ingin anak kita peka, maka jadilah kita menjadi suami atau istri yang peka. Peka dengan kesulitan yang dihadapi oleh pasangan kita masing-masing. Peka yang dihadapi oleh kesulitan dari anak kita. Peka yang dihadapi kesulitan dari tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kalau itu kita bangun di rumah, anak kita akan mengikuti pola di rumah itu. Lembut ayahnya, lembut ibunya, anak pun lembut. Gitu. Kasar ayahnya, kasar ibunya, kasar juga anaknya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati menjadi seorang ayah karena akan kita wariskan kepada anak itu. Hati-hati. Anak itu lebih mudah meniru hal yang negatif daripada yang positif. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan, ayah, bunda, bahwa kepekaan itu muncul bukan sekadar dinasihati, tapi dari sebuah budaya yang dibangun di rumah.
dan di lingkungan. Kalau lingkungan nggak bisa kita kondisikan ya di rumah gitu. Karena memang banyak komplain-komplain di rumah tuh. Ya Allah ya, yang ngerti dikit gitu. Bunda nggak pernah istirahat dari pagi. Ya bantu nih misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, ya Allah bunda, yang Bu di rumah dulu, jangan keluar tuh misalnya. Atau sebaliknya adik, ibunya ngepel, anaknya lagi mainan handphone gitu ya. Didiamin aja, cuma ngangkat kaki gitu ya. Jadi itulah gambaran di rumah seperti itu, gimana anak bisa terlatih kepekaannya begitu. Mungkin ini sedikit gambaran bahwa benar-benar ini bukan tiba-tiba gak peka, bukan tiba-tiba mereka cuek, tapi memang memaksa dia akhirnya menjadi situasi orang yang ikut gak peka gitu. Karena memang gak terbangun budaya di rumah untuk saling bau-membau gitu. Soal Bu Yeni. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan alternatif ya. Cukup ya Bu Yeni ya? Cukup insya Allah. Terima kasih Coach ya. Sudah semakin habis suaranya ya. Iya betul. Besok masih harus ini luar biasa ini Coach kita. Masih sampai hari Jumat ya. Baik. Awet-awet energinya. Amin. Ya, insya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi di chat room masih banyak sebenarnya, tapi tidak bisa kami fasilitasi ya di malam ini karena Coach Joko juga harus beristirahat, besok juga harus mengisi pelatihan juga kepada kami sebagai guru-guru. Jadi di malam ini mungkin SOT untuk SMP IT Ibadur Rahman kami cukupkan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ya pertemuan kita. Terima kasih sebelumnya dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, dari kami mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, banyak yang belum terfasilitasi di malam ini, tapi insya Allah mudah-mudahan di SOT selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan mudah-mudahan nanti bisa terjawab ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon undur diri dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.